Oke, tema 7, subtema 3 adalah videonya suruh buka, nggak dibuka. Astagfirullah. Orang ngajar sendiri, Raya. tolong audionya matikan ya. Semua audionya boleh dimatikan. Kita akan membahas pembelajaran materi bahasa Indonesia. Masih berkaitan dengan cerita fabel. Untuk mengetahui informasi dari fabel, kita harus memahami seluruh isi fabel terlebih dahulu. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Ini antara lain ya, ada 3 ya. Nanti ada juga tempat atau latar belakangnya itu ada di mana. Itu juga termasuk informasi yang ada di fabel. Ya, Dea jangan coret-coret. Yuk, sekarang ya kita lihat Umirya punya fabel. Semuanya perhatikan. Di sebuah hutan, hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, Kau tidak memberiku sayap untuk mana? agar aku bisa meraih biji-bijian itu. Cepat, kata si ikan dalam hati. Anas. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung. Berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung.
Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju. Sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Oke. Jadi, tadi adalah fabel mengenai ikan dan burung. Siapa tahu? Kan tadi untuk mengetahui informasi fabel itu apa saja tadi? Nama tokohnya, kemudian peristiwa yang dialami, kemudian apa lagi? Nama tokoh, karakter, peristiwa yang terjadi, karakter. Oke. Sekarang nama tokohnya siapa? Ikan dan burung. Oke, betul sekali, ikan dan burung. Kemudian peristiwa yang dialami oleh ikan dan burung tadi apa? Mereka kesulitan untuk menggapai keinginannya karena keterbatasan yang mereka miliki. Sama-sama menginginkan sesuatu yang mereka nggak bisa. Ya, suara Umi bagus apa putus-putus? Halo? Bagus tuh. Bagus. Bagus, oke, baik. Umi yang mendengarnya suaranya putus-putus, suara Faiza juga putus-putus. Oke, jadi tadi itu adalah contoh fabel. Jadi ada tokohnya burung dan ikan. Kemudian ikan itu punya keinginan untuk ambil biji-bijian, tapi dia tidak punya sayap. Sementara si burung pun seperti itu, menginginkan cacing di dasar sungai, tapi tidak punya insang untuk bernapas di dalam sungai, di dalam air. Nah, jadi yang punya ide untuk dapat menyelesaikan permasalahan siapa tadi? Ikan. Ikan, dan disetujui oleh burung. Nah, itu tadi contoh fabel ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah juga. Halo, paham Umi. Oke, kita lanjut ya untuk materi PPKN ya, Nak. Halaman berapa, Umi? Ini Umi share screen dulu. Nah, keragaman agama di sekolah. Nah, ini Umi Ria ungkapkan bahwa sekolah itu, kalau sekolah umum banyak keragaman agama, tapi karena kita sekolah Islam tidak ada keragaman agama karena semua siswa dan gurunya beragama Islam. Ini hanya untuk dipelajari ya. Nih. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya, kita dapat memiliki banyak teman dan senang dalam beribadah. Nah, ini ya. Jadi kalau umpamanya kita berbeda. Maaf ya, yang lain tolong audionya ditutup ya, dan ditutup audionya. Oke. Umpamanya, bayangkan saja jika agama yang satu dengan agama yang lain itu tidak saling menghargai.
apa yang akan terjadi? Nih contoh, seperti Masjid Taqwa di Pasar Karang itu ya, di Jalan Kota Raja, itu berseberangan dengan gereja. Ada kalanya hari raya Idul Fitri itu jatuh pada hari Minggu. Ataupun ada kalanya hari raya Natal itu bertepatan dengan hari Jumat. Apa yang akan terjadi jika umat Islam dan umat Kristiani di Bandar Lampung ini tidak saling menghargai? Maka yang akan terjadi adalah semua umat beragama, baik Islam maupun Kristiani, tidak akan nyaman dan tenang dalam beribadah. Ya, begitupun di tempat-tempat lain. Oke, kita lanjut ya. Ke bahasa, pembahasan matematika. Pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Nah, ini yang perlu kita ingat seperti yang Umi sampaikan kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Langkah-langkah untuk menentukan pecahan sebagai bagian dari kelompok benda adalah: 1. Untuk menentukan penyebut, hitunglah berapa jumlah seluruh benda. 2. Untuk menentukan pembilang, hitunglah banyak benda yang ditanyakan. Ini rumusnya ya. Nah, nih, lihat contoh. Ada gambar. Ya, perhatikan gambar di samping. Banyak anak laki-laki dibandingkan jumlah seluruh anak adalah, nah, lihat. Jumlahnya ada berapa? 5, Umi. 5. Banyak seluruh anak ada 5 orang, itu penyebutnya. Kemudian banyak anak laki-laki ada berapa? 1. 2 yang pakai baju hijau dan yang pakai rompi merah, itu laki-laki ya. Itu adalah pembilang. Jadi banyak anak laki-laki dibandingkan jumlah seluruh anak adalah 2/5. Iya, masih ingat ya seperti yang kemarin ya. Oke, kita lihat ya. Kalau kemarin Umi Ria kasih contohnya buah apel dan buah apel merah dan apel hijau ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, pecahan sebagai bagian dari sekelompok objek. Ini ada gambar tuh. Ya. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi ke kamar kecil. Tentukan bentuk pecahan yang menyatakan jumlah siswa yang ke kamar kecil. Lihat ya, itu kursinya kan ada 4. Jadi harusnya orangnya ada 4 ya. Diketahui banyak seluruh siswa 4 orang, itu adalah penyebut. Banyak siswa yang ke kamar kecil 1 orang, itu pembilang. Jadi bentuk pecahan yang menyatakan banyak siswa ke kamar kecil adalah 1/4. 1/4. Sampai di sini paham? Sampai di sini Umi. ya. Ingat, penyebut itu jumlah keseluruhan. Pembilang itu adalah yang ditanyakan. Umpamanya, kalau Umi balik nih pertanyaannya, berapa bentuk pecahannya jika yang ditanyakan adalah jumlah anak yang tinggal di kelas. Berapa coba? 3/4 Umi. Ya. Penyebutnya tetap 4, tapi yang ditanyakan yang tinggal di kelas. Suara Umi kecil. Suara Umi kecil. Oh gitu. Masih kecil? Bentar, ini stop screen ya. Oke, semoga ini bisa lebih baik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih Insya Allah kecil, jelas Umi. Insya Allah jelas Umi. Suara Umi kecil masih? Udah gede Umi. Ya, oke. Nah, kalau ini yang Umi tanyakan dibalik nih. Pertanyaannya adalah banyak anak perempuan. Jadi pecahannya seperti apa? 3/5. Iya.
3/5. Ya, tetap 5 jumlah anak-anaknya. Pembilangnya adalah jumlah anak perempuan dihitung. Ada berapa? Ada 3. Jadi 3 per Umi nggak kedengeran bilang. bilang. Nggak kedengeran. Tidak ada gangguan lagi ya. Kapan kita bisa sekolah tatap muka ya sehingga tidak ada gangguan-gangguan seperti ini. Oke, sekarang kita ke ini SBDP. Bentar, Umi coba bantu dengan ini dengan suara dari HP ya. Oke, sebentar. Umi nggak ada suara. Oke, Umi suaranya masih kedengeran ya? Umi suaranya masih Kedengeran. kedengeran. Kedengeran Umi. Alhamdulillah. Oke, sekarang Umi lihat cari screen lagi. 2 Kalau audionya ya. Oke, ini ya. Menggambar imajinasi. Suara siapa itu? Oh my god. Dan ini audionya dimatikan. Assalamualaikum Umi Ria. Oke ya. Menggambar imajinasi. Gambar imajinasi adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Gambar imajinasi dapat menjadi media untuk menyampaikan cerita. Sketsa adalah gambar awal atau kerangka gambar utama. Agar lebih menarik, gambar kerangka yang dapat diberi warna. Nah, ini ada contohnya nih. Pertama sketsa, kemudian diwarnai. Ya, sketsa gambar tempat bermain atau taman bermain. Ya, ini kan bentuk sketsa lalu diwarnai. Oke. Hayalan karena nyata. Ya, pohonnya aja dia nggak seperti pohon bentuknya. Ya. Oke. Ya Umi. Kita lanjut ya. Membuat karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari segala sisi. Contoh karya 3 dimensi adalah gerabah atau guci. Ada gambarnya ya. Kemudian paku. Kemudian ada seni melipat kertas atau origami, ada gambar perahu dari kertas lipat. Kemudian ada seni menggulung kertas atau kwiling, itu ada contohnya itu bentuk burung bangau. Ya, itu kwiling itu. Kemudian ada relief. Ini contoh-contoh karya 3 dimensi. Oke. Kita lihat lagi sekarang. Oh ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai karya 3 dimensi dan gambar imajinatif. Enggak Umi. Iya, karena ini sudah pernah kita pelajari semua ya, jadi nggak ada kesulitan, hanya mengulangnya. Oke, kita lihat ya. Nah, tugasnya hari ini adalah membuat gambar imajinatif dengan tema suasana di taman bermain. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi buat gambarnya di buku gambar. Digambar dulu pakai pensil buat sketsa, baru diwarnai dengan pensil warna atau krayon
spidol. Kemudian di foto dan kirim ke Umiria. Oke, paham tuh? Pahimna Umi. Iya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, Umiria yang bertanya. Siapa yang ikut lomba? Tugasnya apa nggak jelas Umi? Apa? Umiria tugasnya apa nggak jelas Umiria? Umiria kirim fotonya ya di grup. Iya Umiria, makasih. Ini nggak pernah dibuka Umi. Apanya? Tugas Dani Umi. Oh iya, belum Umi nilai ya, karena Umi beberapa hari ini itu ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, jadi memang belum Umi buka. Ya, Nanti buka insya Allah secepatnya ya. Ada beberapa yang sudah dibuka tapi nggak semuanya. Ya, minta maaf ya. Dani nggak zoom Umi. Hmm? Kotanya habis. Kenapa? Pas kemarin nggak ikut Zoom karena kotanya habis. Oh gitu ya. Oke, siapa yang ikut lomba Ramadan Fest? Tanta Umi. Faiza Umi. Faiza. Raffi Umi. Raffi Raisa. Nadifa. Raisa. Ikut Umi. Ikut ya. Kemudian Yusuf. Dani nggak ikut Umi. Kenapa Dani nggak ikut? Lomba-lomba. Oke. Main terus kegiatan Ramadannya diisi ya. Iya, Isi dengan jujur. Umiria mau Umiria jujur. Isi ketika salat tarawih, kemudian salat waktu, kemudian rojaah, isi ya. Setiap hari kita harus merojaah karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semuanya semangat puasanya ya. Lanjutkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, besok kita tahfiz untuk kelompok 3 ya. Tahfiznya kelompok 3 ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian doa penutupnya Umiria mau minta tolong dengan Nadifa. Doa penutup Nadifa. Kata Nadifa. Alla ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Tetap semangat puasanya. Ya Irham. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi tutup ya. Ya Umi.